Iya, kita lanjutkan karena kita juga mendengar begitu ya bahwa Bupati Lumajang, Pak Torik ini kemudian ingin bertemu langsung, bahkan ingin menanyakan. Nah, sebenarnya pertanyaan itu mungkin berhubung di sini ada pengacara, Pak Bupati. Mungkin ada yang ingin langsung ditanyakan kepada pengacara dari Hatvana Firdaus. Silahkan. Pak Habib masih terhubung ya? Jadi ini Mbak, saya itu ingin tahu motifnya apa sih dia melakukan begitu? Dengan kehadiran dia datang ke Kabupaten Lumajang sebagai relawan. Atau jangan-jangan pikiran saya benar, tidak hanya sebagai relawan dia punya misi lain. Ideologisasi yang intoleran misalnya. Nah saya mau kejar itu, apa maunya dia. Karena kalau tidak tuntas, ya kemarahan ini tidak reda. Saya berkeinginan ini segera reda. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang disadari dengan pola pikir yang memang harusnya direkonstruksi dari pikiran-pikiran intoleran ini, kemudian meminta maaf. Nah, baru kita bisa bicara soal apakah ini punya mekanisme lain. Tapi bahwa kami sampai saat ini tidak menerima pernyataan yang melegowokan. Melegowokan itu pada posisi permintaan maaf yang betul-betul ada ketulusan. Statementnya biasa-biasa saja ya, minta maaf, begitu saja. Ayo dong, ini bicara yang benar. Mengenai motif gitu, Pak Bupati ya, boleh langsung dijawab terlebih dahulu sama Pak Al-Hudbi mengenai motif dari klien Anda ini sebenarnya apa? Itu pertanyaan dari Bupati, Pak Habib Al-Hudbi. Ya, terima kasih. Kalau motifnya memang dari Hatvana Firdaus, setelah kita tanyakan, kita juga menginterogasi dan diskusi dengan dia, tidak ada sebenarnya motifnya. Seperti itu. Nah, dan kalau minta maaf, kemarin juga saya berinisiasi Pak Bupati Cak Toril Haq untuk mau menghubungi beliau. Seperti itu, untuk mau menyampaikan bahwa Hatvana Firdaus ingin juga bertemu dan ingin minta maaf kepada warga Lumajang. Seperti itu Pak Bupati Cak Toril Haq. Kemudian niat tulus juga akan disampaikan sama Hatvana Firdaus untuk minta maaf atas tindakan apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh Hatvana Firdaus adalah ini adalah merupakan meresahkan warga Lumajang, seperti itu Pak Bupati. Sehingga kemarin saya sudah menghubungi Pak Bupati Pak Catur Haq untuk bertemu untuk menyampaikan dari keluarga. Kemudian saya akan sampaikan seperti itu atas tindakan yang telah dilakukan oleh Hatvana Firdaus, seperti itu. Sebenarnya besok kita akan ketemu dengan Cak Pak Bupati sebenarnya untuk menyampaikan hal seperti itu. Tanggapannya Pak Bupati? Silakan. Iya, Pak Habib sebagai pengacaranya berkomunikasi dengan saya, ya. Saya itu hanya ingin begini. Ini yang bersangkutan, ayo dong, dengan cara yang benar. Kalau dia meminta maaf, minta maaf dengan ketulusan. Dengan cara pandang yang diklirkan ke kami semua ini. Kita ini kan sedang pada posisi terus berpikir bahwa jangan-jangan ini benar orang ini intoleran di Lumajang. Karena sampai sekarang masih belum ada pernyataan yang menyejukkan kepada kami semuanya. Oke, pengacara menyampaikan. Kalau pada proses-proses begini, ayo deh kita bicara soal kita sesama umat beragama deh. Sama-sama kita ini beragama yang teduh, yang moderat, yang sejuk. Saya sampai sekarang masih punya persepsi. Jangan-jangan ini datang dengan kelompok-kelompok yang tadi yang saya katakan itu. Kelompok-kelompok yang memang sengaja punya agenda lain. Saya mau tanya ke mereka. Tuduhannya cukup serius juga loh Pak Bupati. Loh, iya, saya mau tanya. Dia datang sebagai relawan atas nama siapa? Atas nama apa? Kelompoknya apa? Kan saya punya pikiran loh, kalau memang perilakunya begini, kemudian dia datang ke Kabupaten Lumajang atas nama relawan, dengan teman-temannya yang mungkin punya model yang sama, nah kan kami khawatir nih di Kabupaten Lumajang. Mbak, kita ini sudah hidup damai Mbak. Di Lumajang itu umat muslimnya ada NU, ada Muhammadiyah, sudah. Kami sudah beragama, berakidah Islamiyahnya ini sudah pada posisi benar kami berkehidupan yang damai, yang baik.
Tidak ada yang saling membid'ahkan, tidak ada yang saling mengkafirkan, tidak ada yang saling intoleran, tidak. Makanya saya bilang berkali-kali jangan ganggu Lumajang, sudah. NU, Muhammadiyah, bagus sudah. Nggak usah yang lain sudah. Oke. Kalau begitu, Bang Novel, ada tuduhan yang cukup serius. Silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan tim pengacara daripada Hafana Firdaus. Kita mengedepankan azas praduga tak bersalah, positive thinking. Itu harus kedepankan. Kenapa? Untuk merajut persatuan. Jangan kita berkomentar yang belum tahu maksud tujuannya sudah menjustifikasi atau memvonis. Karena vonis itu hanya wewenang daripada hakim nanti. Karena ini sudah masuk proses pengadilan. Seperti Hafana Firdaus dan kita-kita ini boleh dikatakan nggak tahu situasi kondisi. Itu harus diluluskan. Yang pertama, ini orang asli atau bukan dari sekitar situ. Artinya kalau bukan orang asli di situ, bukan sekitar tempat di situ dia tinggal, ada ketidaktahuan. Ketidaktahuan ritual apa ini, apa memang orang-orang tadi disebutkan di sana bahwa di sana banyak komunitas Islam yang berjilbab, yang berhijab. Maksud dan tujuan mungkin dia ingin membersihkan kalau memang itu komunitas Islam daripada yang ada. Artinya harus memang dijaga keislaman itu. Indonesia ini berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya keesaan Tuhan ini harus dijaga kemurniannya. Begitu juga jangan disekutukan. Begitu juga keesaan ini jangan diada kekuatan selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Artinya ini beliau ini nggak punya rasa toleransi. Kalau kita sebagai umat Islam yang benar pasti tahu toleransi. Karena ketidaktahuan dipikir mungkin ini adalah bagian umat Islam yang menyimpang. Beliau untuk meluruskan akidah. Jangan sampai tercampur adukan. Kalau ada toleransi kenapa ditendang Bang Novel? Ya makanya kan kita mau melihat ini harus didudukan tujuannya apa. Dia tahu atau tidak ada komunitas lain, ada kelompok agama lain, tahu atau tidak. Artinya jika tidak tahu kemudian hal ini dibenarkan. Kalau dia tidak tahu ini karena memang itu adalah meluruskan daripada akidah itu harus juga dihargai. Gitu. Karena kita melihat dengan cara-cara menendang, membuang. Kenapa? Karena memang ada cara-cara yang memang mungkin ya sangat membahayakan akidah. Itu harus mereka, saya rasa sih dia punya pikiran nih bukan bagian agama lain. Yang saya pikir husnuzon saya ini dia bukan ritual agama lain. Kalau ritual agama lain pasti nggak diganggu. Enggak, ini salah ini begini ini. Karena tadi jelas loh. Ada simbol-simbol agama, ada sarana ibadah agama yang saya kira kita semua paham kok kalau itu simbol agama. Apakah itu tidak jauh dari lokasi video itu diambil? Jadi di tanah itu nggak ada simbol agama, cuman ada sesajen. Tadi kita lihat kecuali video. dia dobrak di pura, kecuali memang ada tempat khusus ibadah kita ini ritual begini, khusus. Kalau kemudian Karena argumentasinya bahwa dia tidak tahu soal simbol agama, sementara di video tadi jelas ada salah satu identitas agama, tempat sarana ibadah, ritualitas umat Hindu. Yang itu juga kita paham lah. Jadi kalau ini argumentasinya begini, ya semakin memperkeruh. Kita ini kan berkeinginan begini, ini ayo sudah, ini kita jaga. Saya yang di Lumajang ini menjaga kedamaian, menjaga kebersamaan yang sudah tumbuh baik. Oke, dia orang Karena di kan luar Kabupaten betul, Lumajang, Yogyakarta. gitu kan? Keinginannya adalah untuk menjadi relawan. Nah, hargai tentu, dulu itu satu poin, relawan itu adalah suatu kepedulian. Iya, saya persilakan datang itu ke Lumajang sebagai harus kita rasa kedepankan. kemanusiaan. Harus kedepankan dulu. Terima kasih. Nah, setelah itu kita harus saya tanya ucapkan terima sama kasih. orangnya langsung, nggak bisa menjustifikasi. Makanya saya pengen ketemu. Ya makanya setelah ketemu itu klarifikasi kan bagus apa yang Anda sampaikan ini klarifikasi. Klarifikasi ini harus didengar dulu. Iya. Apa yang selama ini dia sampaikan? Yang tahu tujuan dan maksud adalah pelaku. Informasinya Makanya baru juga duduk hal tersebut jelas permasalahannya. Begini, saya sampaikan.
Kenapa? Kenapa? Penangkapan beliau Kita ini juga dengarkan mengandung dulu kegaduhan. statement dari Kenapa pengacara. ada Ada mengundang jeda waktu ketidakadilan. yang Ini ada yang lama? tercerai loh, ada yang Oke. tercerai. Ada jeda waktu yang lama dari video yang viral itu 8 Januari. yang tidak terklarifikasi. Lo ngapain dia? Begini Cak Torik. Kita dengarkan dulu, silakan Pak Habib. Mohon maaf Pak Bupati, Klarifikasi. kita Ya. dengarkan dulu dari Pak Habib. Begini Pak Bupati Cak Torikul Haq yang saya hormati, bahwa masalah interogasi itu, bahwa itu kebijakan dari Cak Torikul Haq selaku pemangku di Kabupaten Lombok Timur, ini khususnya di Lumajang, ya ini Kabupaten Lumajang seperti itu. Bahwa niatan udah ada Cak Torik, niatan Hatfana Firdaus untuk melakukan minta maaf di situ. Bahkan kita juga sudah merencanakan, ayo kita sama-sama komplain dan memberikan di situ Hatfana Firdaus akan menyatakan maaf atas tindakan yang telah membuat gaduh seperti Tapi itu. kenapa tidak Cak Torik. dilakukan Pak Habib? Ya, setelah kita komunikasi kemarin udah silaturahmi dengan LBH Ansor, kemudian saya menyatakan seperti itu kepada beliau, ayo kita selesaikanlah permasalahan ini dengan baik. Kita Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Kalau bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yaitu kekeluargaan, alhamdulillah seperti itu kan. Bagaimana juga surat edaran Kapolri juga nomor 2 tahun 2021 tentang mendepankan kekeluargaan seperti itu. Dan tadi pernyataan Cak Torikul Haq itu saya akan membuktikan, dan kita juga sudah koordinasi dengan penyidik bahwa ayo kita sama-sama membuktikan bahwa Hatfana Firdaus ini ingin minta maaf atas tindakan yang telah meresahkan warga Lumajang. Pak Habib, ini jaraknya dianggap terlalu jauh. 8 Januari video sudah viral, kemudian 13 Januari diuber polisi sampai ke Bantul, Yogyakarta. Etikat baiknya dari 8, 9, 10 itu kan sudah terlanjur masif itu di jagat maya. Mana dari Hatfana Firdausnya? Oke, Hatfana Firdaus itu mengetahui setelah dikasih tahu sama temannya, yaitu, nah dia mengetahui seperti itu. Kok kami ini viral di sini begitu, sehingga saya juga mengetahui hal ini juga setelah orang tuanya datang kepada saya seperti itu untuk minta, ayolah diselesaikan dengan cara yang baik seperti itu. Sehingga saya berinisiasi mencari nomor Cak Torikul Haq Pak Bupati di sini seperti itu, sehingga saya dapat, kemudian saya salam sahabat dengan beliau seperti itu untuk ingin ketemu untuk menyampaikan permintaan maaf seperti itu. Dan ini udah kita agendakan, apabila dimohon maafkan kita akan siap untuk konversi bersama seperti itu dengan media, dengan Hatfana Firdaus, sehingga tidak membuat kegaduhan lagi. Bertabayun. Ya. Kita ini Bhinneka. Pak Habib, kalau mungkin boleh diklarifikasi juga, sebenarnya lokasi dari pengambilan video tersebut berada di mana sih? Apakah kemudian betul berada di sekitar pura, atau justru ada informasi juga bahwa video itu diambil usai Hatfana melakukan sholat di sebuah masjid, jadi tidak jauh dari masjid? Ya, setelah melakukan sholat sehingga ikut bersih-bersih, ini niatnya datang ke sana, mohon maaf Pak Bupati Cak Torikul Haq, niatnya datang untuk menjadi relawan 2 hari seperti itu, sehingga udah melakukan langsung tindakan hal seperti itu, seperti Hatfana Firdaus. Tidak ada niatan lain lah. Lokasinya betul tidak jauh dari pura? Lokasinya jarak berapa? Sekitar ya 10-20 meter lah kira-kira seperti itu dari kejadian pertama. Dia juga tidak mengetahui bahwa itu apakah itu pura atau apa tempat orang teman-teman Hindu untuk ibadah, tidak tahu juga dia. Tapi Pak Habib, kami ingin meluruskan juga, apakah klien Anda dengan sengaja mendistribusikan, termasuk juga mengunggah, atau hanya mendistribusikan ke grup WA tapi tidak mengunggah di media sosial karena ketidaktahuan ini? Dia edukasi, bentuk edukasi di dalam grup pengajian dari Hatfana Firdaus sendiri mengatakan bentuk edukasi dari pengajian di grup WA, sehingga inilah cara untuk mungkin tindakan-tindakan seperti tidak dibenarkan oleh akidah secara agama seperti itu, dari apa yang diyakini itu adalah bentuk-bentuk kemusyrikan lah, kira-kira seperti itu di dalam edukasi, di dalam grup WA pengajian ibu-ibu yang diunggah oleh Hatfana Firdaus
sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Didik. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Habib tadi sudah mengklarifikasi beberapa hal. Kita tentu ingin dengar juga bagaimana respon dari Pak Anwar Abbas dan juga Gus di sini. Tapi usai jeda pemirsa, saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.